ada enam wacana ya, ada 6 pemahaman, ada 6 kejadian, 4 atau 6 lah. Mudah-mudahan kalau waktunya ngejar saya bahas. Perhatikan ini Bapak Ibu. Udah ada ibunya ya? Oh ada. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, ada 6 fase hidup manusia itu. Pertama, ada orang miskin. Antum ada di mana ini? Ada di golongan yang mana antum ini? Miskin Pak. Rumahnya kecil, bahkan ngontrak, dimakan susah. Yang dimakan sekarang itu masih mencari sekarang. Kadang dapat, kadang enggak. Yang dimakan besok, apa katanya besok? Gitu ya. Ada orang yang seperti itu hidupnya. Secara algoritma, secara penghasilan, secara ekonomi itu minus. Ini orang ini. Tetapi orang ini bahagia. Bahagia lahir dan batin, jasmani dan rohani, memakmurkan masjid 5 waktu istiqomah, tahajud istiqomah, duha istiqomah, gitu kan. Walaupun yang dimakan susah, tapi orang ini malah sering mengenyangkan orang lain, mengenyangkan perutnya orang lain walaupun dia sendiri sering lapar. Gitu. Jadi ada orang yang kondisinya rapuh, kondisinya jatuh, tapi dia selalu membangkitkan harapan orang lain. Bahagia, tidak pernah ngeluh, tidak pernah curhat, nggak pernah bikin status di WA, gitu kan. Pokoknya miskin tapi bahagia. Itu poin pertama itu. Ada nggak kira-kira di dunia orang seperti itu Pak? Rumahnya kecil tapi dadanya lapang gitu ya. Rumahnya kecil tapi alam pikirannya luas gitu. Pemahamannya luas. Ada enggak orang seperti itu Ustaz? Ada ya? Tinggal di gubuk derita tapi dia tidak pernah merasa menderita gitu ya. Coba dikembangkan. Harga dirinya kuat. Kan ada Pak, ada orang punya utang 1 juta, curhat siang malam sama orang. Ketemu orang pagi curhat, siang curhat, malam curhat, di Facebook curhat, di WA curhat. Curhat terus. Gara-gara punya utang 1 juta. Nah suatu ketika curhat sama beliau ini. Antum siapa namanya Ustaz? Cucu. Nah, tiba-tiba suatu ketika curhat sama beliau. Pak Cucu, aduh leh punya utang 1 juta leh, stres. Curhat. Ternyata Pak Cucu senyum aja. Dalam hati beliau batin. Kamu punya utang 1 juta aja curhat. Aku punya 500 miliar utang enggak curhat aku gitu. Ternyata yang dicurhati utangnya 500 miliar tapi enggak curhat. Curhatnya tiap malam kepada Allah. Bapak sampai di sini paham ya? Ada orang yang hidupnya secara mata lahir, secara kasat mata hidupnya kurang, rumahnya miskin macam-macam, tapi ternyata dia orang yang kaya raya, bahkan seluruh bangsa Malakut kagum sama dia. Mungkin di kompleks perumahan ini suaranya enggak didengar. Mungkin di kompleks perumahan ini dia enggak masuk hitungan lah, umpama ini. Tapi ternyata asal Anda tahu, ternyata di alam malakut seluruh malaikat takjub sama dia, kagum sama dia. Bersinar itu auranya dia itu. Itu poin yang pertama. Nah poin yang kedua, masih sama Pak. Ada orang yang hidupnya dimarginalkan. Susah sama dengan yang tadi itu. Susah, menderita, miskin, dimakan susah, terus kufur nikmat. Ada, sudah menderita tapi menderitanya jasmani dan rohani. Kalau yang pertama tadi kan cuma jasmaninya yang seolah-olah menderita, padahal hatinya enggak menderita gitu kan. Enggak pernah menderita dia. Tapi yang kedua ini jasmani rohani menderita. Ya, tersungkur di sudut ruangan yang kering berdebu itu. Enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, hidupnya miskin, hidup dari belas kasihan orang, hidup dari kebohongan satu pindah ke kebohongan yang lain. Pindah dari satu hutang ke hutang yang lain, sampai ke depan salah, ke belakang salah, ke kanan sudah enggak nemu langkah, ke kiri juga mati langkah. Astagfirullahaladzim. Anaknya salah jalan semua, istrinya salah jalan semua, dia gagal juga sebagai suami, gagal sebagai khalifah, gagal sebagai presiden rumah tangga, udah miskin, susah, menderita. Udah gitu enggak sholat, enggak ngaji, jauh dari Allah. Gimana Ustaz? Ada enggak orang seperti itu?
Ada? Ada, di dunia ini lengkap isinya dunia ini. Seandainya boleh milih, Anda suruh milih dua tadi itu, milih yang mana? Yang pertama ya, Masya Allah, nanti saya jelaskan. Bahkan nanti saya kasih ilmunya, saya berani tanda tangan di depan notaris nanti. Kalau ada notaris, ayo tanda tangan. Kalau Anda amalkan ilmu ini, berubah nanti Anda. Oke ya, itu dua ya. Anda berada di posisi mana ini? Terus ada posisi yang ketiga ini Pak. Posisi yang ketiga ini. Oke, saya ringkas yang ketiga ini. Kompilasi dari keduanya. Yang ketiga ini. Miskin, menderita, susah, tapi ternyata 1 hari lagi, 2 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, dia akan diangkat derajatnya sama Allah. Yang pertama tadi itu, ya kan? Akan tiba satu masa tiba-tiba dia akan dibalik sama Allah 180 derajat. Yang pertama tadi loh Pak, miskin, susah, tapi dia beriman gitu loh intinya. Rumahnya kecil tapi dadanya lapang, rumahnya kecil tapi pikirannya luas. Rumahnya kecil tapi cara bergaulnya, kosakatanya, konsepnya, idenya, imajinasinya, ilmunya luas. Nah orang ini akan diangkat derajatnya sama Allah. Seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Yang penting akan diangkat derajatnya sama Allah. Tapi itu belum terjadi. Tapi di Lauhul Mahfudz sudah tercatat. Ini orang akan menjadi orang yang awalnya hina di mata lahir, tapi akan diangkat jasmani rohaninya mulia nanti lama-lama itu. Sudah ada, grand desainnya sudah ada. Terus yang kedua tadi itu, yang susah, miskin, macam-macam tadi itu, minggu depan akan semakin parah, bulan depan akan semakin hancur, tahun depan akan semakin terpuruk, bahkan matinya su'ul khotimah. Bahkan bukan hanya dia, istrinya, anaknya semua akan hancur juga itu. Mengenaskan. Bapak Ibu, sudah ya? Selesaikan ya, taruh dulu, letak dulu satu folder itu. Nah sekarang kita pindah ke yang satunya. Orangnya kaya raya, tadi kan miskin, nah, sekarang kaya ini. Rumahnya lantai 10, mobilnya 10, istrinya 10, pabriknya 10, ya, kaya raya. Istrinya cantiknya luar biasa, bahkan kalau Anda tahu istrinya itu kalau jalan ke acara pesta, itu kalau di krus tubuhnya itu 500 juta ada itu. Jam tangannya, cincinnya, bros jilbabnya, ya kan? Apa namanya itu pewarna kukunya itu, mungkin bedaknya itu kalau ada lalat nempel di pipinya jatuh dia kepleset. Saking licinnya kan, belum sepatunya, merek semua itu istrinya itu. Suaminya juga kaya raya, rumahnya besar, mewah. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang tidak tahu, ternyata dari luar saja yang kelihatannya mewah, megah, kaya, disegani, ternyata di dalamnya hancur, di dalamnya penuh aib, tapi dia sembunyikan itu, tetangga nggak ada yang tahu. Ternyata sudah 5 tahun nggak kumpul suami istri, ya. Ternyata istrinya sudah punya laki-laki idaman lain, sementara suaminya punya wanita idaman lain, gitu ya. Hancur, anaknya narkoba, nggak ada ayat Al-Quran di dalamnya. Intinya gini, rumahnya besar tapi hatinya sempit, mobilnya 10 tapi saldonya triliunan di bank, tapi astagfirullahaladzim, paham enggak maksudnya Pak? Enggak punya kebahagiaan batin, ngenes, menderita, tapi dia tahan. Saya pernah kedatangan orang seperti itu. Ya, jadi kalau ke pesta, ke acara pesta pernikahan itu rukun Pak. Orang terkecoh, dipegang tangannya suaminya itu, subhanallah, decak kagum orang. Ternyata bohong. Suatu ketika istrinya datang ke pesantren saya, curhat. Dan ternyata baru saya yang dicurhati. Orang tuanya sendiri pun nggak tahu. Kita sudah 5 tahun Gus pisah ranjang. 5 tahun tapi tinggal satu rumah. Iya. Loh, sebentar. Kemarin saya lihat di pesta, di akekahan macam-macam itu kan baik itu. Iya, itu cuma sinetron katanya. Itu hanya menjaga nama baik di depan anak-anak, di depan orang lain, dan di depan teman kantor suaminya. Astagfirullahaladzim, 5 tahun nggak kumpul. Ya kan, jadi itu kayak bara api rumahnya itu, kayak neraka itu.
dia punya selingkuhan, pokoknya suami istri sama-sama punya selingkuhan. Naudzubillah min dzalik. Minta solusi ke saya. Saya kasih solusi begini, Bu, lupakan semua masa lalu, tutup buku yang masa lalu, nikah lagi, ijab kabul lagi, diperbaharui nikahnya, diperbaharui rumah tangganya kalau masih bisa. Kalau nggak bisa, cerai baik-baik, gugat cerai baik-baik, selesaikan baik-baik. Daripada seperti ini, tinggal satu rumah tapi nggak kumpul. Sudah 5 tahun lagi, itu kan sudah batal syariatnya itu. Ini kalau diteruskan seperti ini, nggak bisa. Ternyata jawabannya begini Pak, Gus Nur, kami bersatu juga nggak bisa, karena sudah nggak ada rasa. Gitu, coba bayangkan itu. Istrinya sudah nggak minat sama suaminya, suaminya juga sudah nggak minat sama istrinya. Jadi kayak teman sekolah gitulah. Hilang sakinah mawaddah warahmah itu hilang. Nah, rujuk nggak bisa, pisah juga nggak mau, nggak bisa karena jabatan suaminya ini lumayan lah, eselon berapa gitu. Ya sudah Bu, kalau gitu hancur Ibu. Selamat menikmati hidup berkepanjangan, menderitanya. Menurut saya lebih baik cerai, hancur di dunia kan sementara. Nikah lagi cari suami yang baru, biarkan suamimu menikah lagi dengan istri yang barunya, perbaharui, cari hidup yang baru. Lebih baik seperti itu. Apa? Menjaga image di depan manusia, tapi dia nggak jaga nama baik di hadapan Allah. Kan percuma Pak. Dia sibuk menjaga nama baik di depan manusia, sementara syariat dia batalkan semua. Ada orang seperti itu. Nggak tahu di sini ada apa enggak ini. Saya sering ketemu orang seperti itu. Rumahnya megah, kaya raya, hebat, mobilnya banyak, tetapi ternyata sebenarnya hidupnya hancur mengenaskan. Nah, yang kedua, kaya raya dan bahagia. Ada enggak? Mobilnya 10, pabriknya 10, di mana-mana macam-macam, istrinya istiqomah 1, anaknya hafal Quran semua, anaknya hafid Quran, anaknya 10 hafid Quran semua, anaknya 10 profesor doktor semua, karirnya mapan, subhanallah, istrinya tertutup auratnya, suaminya berwibawa, jangankan istrinya, malaikat segan, semuanya segan, sedekahnya banyak, ya Allah, kaya raya, jasmaninya kaya, rohaninya kaya, rumahnya kaya, asetnya banyak, tapi dia tidak terfitnah oleh hartanya itu. Betapa banyak orang-orang miskin yang dibangunkan masjid, dibangunkan rumah, anak yatim dibiayai sekolahnya, macam-macam. Bapak paham sampai di sini? Kalau suruh milih yang mana? Milih yang kaya raya tapi bahagia gitu ya, tidak punya utang ya kan, Masya Allah. Ada resepnya. Nah sebentar, saya tutup dulu, saya closing dulu. Sama dengan tadi, ada kemungkinan Pak, yang kaya menderita sama yang kaya bahagia tadi itu sama-sama punya kemungkinan. Yang pertama tadi kaya tapi menderita, tapi 1 hari lagi, 2 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi dia akan ditolong sama Allah. Rumah tangganya akan dikembalikan sakinah mawaddah warahmah. Anaknya yang narkoba dijadikan anak soleh semua. Ada kemungkinan begitu Pak, walaupun itu belum terjadi. Atau mungkin sebaliknya akan semakin dihancurkan sama Allah juga ada. Rumahnya 10 jadi 1, mobilnya 10 jadi habis semua. Gitu kan? Semuanya hancur. Atau sebaliknya yang kaya raya bahagia tadi, ternyata semakin tahun semakin gak terbendung kekayaannya. Seperti Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal beratus-ratus abad silam, tapi sampai sekarang asetnya masih muter itu. Nah saudaraku, itu tadi wacananya ya. Nah Bapak milih yang mana? Idealnya yang mana? Yang kaya, bahagia, begitu ya? Kaya, barokah. Barakallah. Oke, terus gimana? Sudah punya amalannya belum? Terus gimana? Saya tanya ini, Anda kira-kira sekarang berada di posisi yang mana ini kira-kira ini? Ini kalau saya lihat wajahnya ini kayaknya menderita semua ini kayaknya ini. Ya, kelihatannya bahagia tapi ternyata ada beban hati, beban batin yang orang lain nggak tahu ini, jangan-jangan ini. BPJS-nya nunggak ini, jangan-jangan ini. Barakallah. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, mudah-mudahan jam 6 selesai lah ya. Saya kasih amalan, jadi tadi itu wacananya begitu, Anda berada di posisi yang mana sekarang,
Tidak penting di posisi yang mana, nggak penting kan? Mau hancur sekarang nggak apa-apa, yang penting besok enggak. Mau miskin sekarang nggak apa-apa, tapi besok kaya. Mau kaya sekarang, alhamdulillah, besok tambah berkah, kan begitu? Ah, ini amalannya sekarang. Bismillah. Siapa di ruangan ini yang detik ini lagi berada di posisi yang jatuh, besok pagi atau jangan-jangan sebentar bersama dengan mentari pagi keluar ini, Anda akan dikasih harapan baru, rezeki baru, masa depan baru sama Allah ya. Insya Allah. Nih, saya kasih amalan. 2 atau 3 lah. Amalkan ini, bismillah.